Selamat malam semuanya, balik lagi di Opini Tengah Malam masih bareng gue Bimo. Gua Fedrian. Gua Maris. Anak hilang is back again, bro. Lama ya? Gak bahas Alien udah ya? comeback. Anak hilang udah comeback. Berawal dari teori berat tuh apa? Bukan konspirasi sih, tapi kayak evolusi manusia udah. Oh iya. Gila, udah makin comeback nih kita. Bumi datar gue pakai. Betul. Gila, nih udah request anak hilang udah dari lama banget, Fed. Iya. Gitu kan. Nah, Horor minggu depannya lagi. Iya dong, kan Oh gue iya. ada cerita horor. Ada cerita horor ya. Dari Ganesha. Oh iya, benar. Gokil. Kali ini dari mana nih anak hilang ini nih? Dari USA. Banyak banget bro dari USA. Oke. Namanya Jason Jolkowski. Oke. Siapa? Hah? Siapa? Emang hilang bukannya lagi nganggur? Ayo, lu sengaja ya? Ya masih aja kan dia kemarin wokok. Anjing, gue baru anjing Fat. Gila, ini baru yang gue suka. Bener nih tapi bro ada orangnya bro. bener, Iya. Iya, bener. Bener hilang bro. Bener hilang ya? Si Jolkowski ini bro. Jolkowski. Elanya nggak disebut anjing. Jolkowski. Jolnya nggak disebut dah biar makin mirip. Anjing lu Fat. Kenapa? Apa? Premis. Iya dia itu hilangnya kan gue nyari lah ya kasus kayak anak hilang gitu. Dia tuh hilangnya itu memang di tengah hari gitu ya. Terus cuma dalam waktu 15 menit hilang aja gitu. Dia lagi ngapain? Dia lagi jalan. Lagi jalan Sendiri? di sebuah kota ya, dari titik A ke titik B. Terus udah hilang aja gitu. Nggak tahu, nggak jasadnya nggak diketemuin. Tapi dia segala sendiri? macem. Dia sendiri. Lagi belusukan. Jalan-jalan kan banyak. Bisa jadi ya. Iya. Kamu di Amerika gak ada bro. ada. Ya udah, sikat. Ya, jadi Iya. kita awalnya dari siapa lah ya? Kita bedah dulu lah ya. Iya. Jadi si Jason Jolkowski. Jadi Jason Jolkowski ini lahir pada 24 Juni 1981 di Grand Island, Nebraska dari pasangan Kelly Murphy dan Jim. Nggak lucu loh anjing. Emang gak lucu. Namanya. Iya. Mirip cuma Kenapa lu ketawa dah? nggak lucu. Gue jadi nyesel pasang namanya anjir. Dari Jim Jolkowski. Ya. Sejak sabar. Aduh. Udah lewat anjing lucunya. Gak aja. Gue ketawa gara-gara lu ketawa ya gue. Aduh lucu dah namanya dah. Anjir komedi anjir. Gak bener loh namanya loh. Aduh. Namanya komedi banget. Tahan. Udah sabar serius. Nggak bisa Serius ya. dulu. Nggak Serius. bisa. Coba. Tahan. Serius dulu. Makan maher lu dah. Gue biasain baca namanya dulu ya. Iya. Biar nggak ketawa ya. Lu yang bikin skrip bro. Harusnya lu udah biasa. Aduh tadi gue pas bikin sih ketawa-tawa sih emang. Aduh. Wasit lu dah. Udah lah ya. Aduh ya terus. Ini dikatnya sih. Enggak lah. Oke lanjut lah ya. Jadi pokoknya sejak kecil si Jason ini mengalami kesulitan dalam berbicara dan memahami bahasa. Jadi sehingga tuh dia membutuhkan waktu lebih lama untuk memproses percakapan dibandingkan anak-anak lainnya. Tapi meski demikian, ia dikenal memiliki kecerdasan di atas rata-rata, terutama dalam hal pengetahuan olahraga. Ibunya, Kelly Murphy, dalam sebuah Lu tahu. Baca jadi cepet Aduh. dah. Mending kita bacain lah lo ya. jadi ini nih jadi fail bro. Suka olahraga ya. Trilon lagi. Ibunya Kelly Murphy dalam sebuah wawancara. Do you ever look at someone and wonder what is going on inside their head? Waduk Sekong ini semuanya ini dari Sabang sampai Merauke. Coba lihat dari mana? Sabang sampai Merauke. Malah nggak lucu anjing. Gue tuh menemukan lucunya di mana. Dia bisa. Gue takut ngomong. Dia berdua bisa ngakak. Takut ngomong kalau gue kasih tahu. Aduh. Gue nangis. Gak jelas. Aduh, gak jelas. Dalam sebuah wawancara di The Unfound Podcast menggambarkan Jason sebagai
seorang kamus berjalan dalam hal trivia olahraga. Ia bisa mengingat detail seperti siapa pemenang World Series tahun 1953 tanpa ragu-ragu. Jadi gitu guys. Jadi dia memang ada sedikit apa ya? Ya spesial lah, ya anak spesial ya. Iya. Gitu. Tapi dia diseleksi ya kan? Tapi apa? Diseleksi ya kan? Diseleksi, Kesulitan berbicara melalui bahasa. Iya benar. Ya tapi ada kelebihan lainnya lah ya. Gitu. Orangnya sih biasa aja. Tahu bro. Gue takutnya kita dihujat dah bro. Enggak itu, gue juga senang. Kita podcast kayak biasa aja dihujat Bim. Yang serius dong bang, jangan ketawa-tawa. Gimana ini bro, sampai ngakak lagi. Aduh. Dan secara sosial, Jason dikenal sebagai pribadi yang pemalu dan lebih memilih lingkaran pertemanan yang kecil. Ia tidak pernah menyentuh narkoba atau alkohol, serta memiliki hubungan yang sangat dekat dengan keluarganya. Dan pada usia 19 tahun, Jason memiliki tinggi sekitar 185 cm dengan berat sekitar 75 kg, yang memiliki rambut coklat dan mata coklat. Dan setelah lulus dari Benson High School, ia bekerja paruh waktu di restoran cepat saji Italia bernama Fazoli's, sambil melanjutkan pendidikan di Iowa Western Community College. Biasa aja, nggak menyentuh kriminal apa? Bukan kriminal ya, maksudnya narkoba, alkohol, introvert gitu. Tapi dia ada kerja apa? Dia kerja part time di restoran gitu, Riz. 19 tahun. 19 tahun. Oke. Lalu? Dan udah sih sebenarnya itu aja backgroundnya, nggak ada yang aneh-aneh gitu kan, nggak ada pernah bersangkutan dengan kriminal dan lain-lain. Langsung nih ke kronologinya nih. Jadi pada hari 13 Juni 2001, Jason Jolkowski menerima panggilan dari bos di tempatnya bekerja restoran Fazoli dan meminta untuk datang lebih awal ke tempat kerja. Nah, Jason ini menyadari bahwa mobilnya sedang diperbaiki sehingga tidak memiliki kendaraan untuk pergi bekerja. Namun setelah berpikir sejenak, ia menjawab bahwa akan mencoba menghubungi rekannya untuk menumpang. Dan setelah menghubungi salah satu rekan kerjanya, mereka sepakat untuk bertemu di Benson High School, sekolah tempat mereka dulu bersekolah. Jadi mereka ini kerja di tempat yang sama sama rekannya gitulah. Jadi kayak mungkin cukup dekat kali ya. Iya. Gitu. Benson High School ini terletak di Maple Street, berjarak sekitar 8 blok dari rumah keluarga Jolkowski. Dan jalan menuju ke sana sudah sangat familiar bagi Jason. Ia sudah sering melewatinya sejak kecil, bahkan kemungkinan besar penduduk sekitar pun mengenalnya. Jadi ini ada mapnya nih. Deket banget sih emang. Cuma 0,5 miles. Berarti berapa? Sekilo ya, Riz? Recap dulu dikit. Nggak nyampe. Jadi mobilnya kan lagi rusak. Lagi dibetulin. Tapi dia pengen pergi. Iya. Ketemu. Mau ngapain perginya? Dijemput. Pergi mau kemana? Ke tempat kerjanya. Mau ke tempat kerja, tapi dia akhirnya ngubungin temennya yang punya mobil. Hubungin temennya yang punya mobil gitu. Buat dianterin ke tempat kerjanya gitu. Oh, terus mereka ketemuan di sekolah aja. Di sekolah lamanya. Ya, di sekolah mereka gitu. Oke. Gitu. Jadi ini teman kerjanya juga kan? Iya, teman kerjanya juga, betul. Terus setelah dia naik mobil, pokoknya nih kalau lu lihat jaraknya kan bener-bener nggak jauh ya. Iya. Terus juga kalau kita lihat ya, sebenarnya sih ya nanti sih ya ada teorinya lah. Nanti bisa berkaitan sama mapnya gitu. Kita lanjut dulu. Jadi Jason ini berencana bertemu dengan rekannya pada pukul 11 pagi. Tapi karena ia tahu bahwa perjalanan ke Benson High School hanya memakan waktu sekitar 15 menit, ia menghabiskan waktu sebelum berangkat dengan menyelesaikan beberapa pekerjaan rumah. Adiknya Michael dan seorang tetangga sempat melihat Jason mengambil tempat sampah dari tepi jalan dan membawanya kembali ke garasi sebelum akhirnya berangkat dengan membawa kaos merah Fazoli di tangannya. Namun saat jam menunjukkan pukul 11.30, rekannya mulai merasa tidak sabar dan menghubungi rumah keluarga Jolkowski ini. Dan adiknya nih yang angkat dan mengatakan kalau Jason sebenarnya udah pergi dari lama gitu. Dan akhirnya keluarga melaporkan Jason hilang 24 jam kemudian. Ya karena mengikuti aturan standar yang mengharuskan adanya masa tunggu sebelum seseorang bisa dianggap hilang. Gitu. Jadi kalau lu lihat rentang waktunya tuh cuma sebentar banget. Jam 11 udah jalan. 11.15 berarti nggak ketemu kan? Gitu. Berarti udah hilang tuh di situ. Gitu. Cuma sayangnya polisi mulai melakukan penyelidikan resmi tuh 10 hari kemudian. Anjing kenapa lama banget ya? Nggak tahu.
nggak tahu sih gue sebenarnya alasannya kenapa sih. Tunggu barang bukti. Enggak, kalau gue baca sih nggak ada alasan jelas ya. Intinya baru dilakukan tuh 10 hari kemudian aja. Entah dia nggak kurang percaya Atau tapi mungkin banyak case juga kali. yang gue baca kayaknya tuh ada yang sempet ngomong salah satu artikel bilang karena polisi di sana percaya kalau si Jason ini kabur dari rumah. Oh, oke. Gitu. Iya, iya. Tapi ya sebenarnya ya nanti lah ya diskusi lah ya. Iya. Gitu. Lanjut. Dan di dalam penyelidikannya, polisi ini mewawancarai rekan kerja Jason yang terakhir kali berkomunikasi dengannya. Tetapi benar-benar clean dan dinyatakan nggak terlibat dalam kasus ini. Mereka juga memeriksa rekaman CCTV di Benson High School dan rekaman terakhir itu nggak pernah terlihat kalau si Jason ini hadir di Benson High School tersebut. Berarti nggak ada. Nggak ada. Berarti Kemana ya? maksudnya cuma jaraknya deket banget loh guys. Deket itu deket banget. Gitu. Dan sebelum menghilang nggak pernah ada tanda-tanda yang menunjukkan bahwa Jason berencana untuk pergi atau melarikan diri. Makanya tadi kalau lu lihat dia buang sampah kayak biasa gitu. Ya tetap menjalankan Penculikan ya rutinitas apa? Penculikan nih kayaknya. Nggak tahu sih gue. Ini unsolved ya berarti ya? Unsolved. Anjir. Dan ia tetap menjalankan rutinitasnya sehari-hari seperti biasa. Nggak ada bawa barang-barang pribadi yang kayak pengen dibawa kabur segala macem. Dan diperkirakan pada saat dia meninggalkan rumah buat bekerja, dia cuma bawa uang sekitar $60 saat itu. Dan di rekening banknya ada sekitar $650 yang nggak pernah dipergunakan sampai saat inilah, sampai sekarang lah nggak pernah dipergunakan gitu. Mobilnya tetap ada di garasi, kartu Dia nggak bawa ATM-nya. tas. Kalau dari deskripsinya sih enggak ya. Kayak cuma bawa satu baju doang, baju ganti buat ganti di sana. Kartu ATM-nya, ponselnya nggak pernah digunakan lagi. Gila. Kemana ya? Masa melarikan diri tapi nggak ada tanda-tandanya cuy. Culik kali. Nggak. Organ. Pencurian organ. Ini tahun berapa Fed sorry? 2001. 2001. Tapi pas dia hilang ini umurnya berapa tau gak? 19. Pas 19 itu berarti. Tapi di siang hari, Riz. Penculikan mana yang ngelakuin siang hari? Yang Bedford itu tempat kerjanya ya? Enggak. Atau rumahnya? Ini Bedford Avenue ini apa? Iya ya rumahnya benar-benar. berarti. Rumahnya dia berarti dia jalan kaki lurus. dari rumahnya ke sekolah 10 menit. Betul. Mafia mana yang beroperasi di kawasan sekolah, anjir? Nebraska ya? Gue nggak tahu sih maksudnya. Sesepi apa? Ya maksudnya environment dia sekriminalnya kayak gimana gitu, apalagi di tahun itu. Cuma apa ya? Diculiknya yang gue bisa pikirin paling itu doang sih. Penculikan. Karena yang harus langsung mati gitu kan. Kalau diculik misalkan yang buat dijual gitu kayaknya harusnya HP-nya tuh masih bisa seenggaknya nyala atau ke trace atau apa gitu sekali gitu sebelum mati. Tapi ini kayaknya udah langsung meninggal deh. Soalnya menurut gua kalau dia melarikan diri untuk cabut nggak mungkin kayaknya ya dari tanda-tandanya. Jadi menurut gua melibatkan orang lain sih. Kriminal. Itu ya kriminal menurut gua. Udah pasti kriminal gitu. Entah begal gitu misalnya kayak ya udah di jalan gitu barangnya diambil atau pokoknya pembunuhan sih menurut gua. Tapi teorinya apa kan? Teorinya sih ya sebenarnya nggak Apa beda ada jauh dari ya. polisi nggak? Polisi akhirnya Gak ada sih. polisi pun menentukannya langsung udah hilang atau meninggal atau ada. unsolved aja nggak ketemu. Nggak tahu kemana. Ya Ini ini 10 hari sih juga. 10 hari sih Pencariannya. emang dimulainya. Iya. Ini inilah ya teori-teori yang bertebaran di internet lah. Ada yang bilang dia korban tabrak lari. Oke. Gitu. Jadi ada dia kena tabrak lari terus pengemudinya panik. Ini skenario ya, bukan dari kepolisian, Iya. bukan juga kayak valid gitu. Pengemudinya panik berusaha menolong si Jason, terus bawa ke rumah sakit dan ternyata dia meninggal di tempat dan pengemudinya memutuskan untuk menyingkirkan jasadnya. Menurut lu gimana? Ya make sense. Bisa juga kayak gini. Tapi tengah Tapi Masa nggak ada yang lihat kalau Iya, ditabrak nggak ada di yang tengah lihat jalan? itu. Nggak mungkin sih. apalagi kalau detailnya tadi katanya terus nggak ada bekas apa gitu ya. si Jason kan udah kenal sama warga sekitar situ. Iya. Katanya begitu kan. Ya, tapi dekat sih Fred, wajar sih. Itu kalau tadi lo lihat durasinya segitu sih, gue masih banyak orang yang kenal sih, masih daerah rumah itu. Iya sih, bener. Pasti harusnya ada witnessnya, kalau ditabrak nggak mungkin nggak ada. Pasti rame bro, orang Pasti jalan diajak kaki ya di situ. masuk mobil ya, mobil van gitu ya. Iya.
meskipun itu kan pasti orang ada yang lihat, oh kemarin gue ngeliat ada yang ketabrak di situ, meskipun dia nggak kenal sama Jason ya, gue ngeliat ada yang ketabrak di situ terus dibawa gitu, pasti ada. Kayaknya nggak mungkin dah kalau ditabrak. Berarti nggak mungkin nih. Terus selanjutnya ada yang bilang kalau Jason ketabrak tapi sebenarnya selamat, cuma abis itu dia amnesia. Ada yang bilang gitu lah. Akhirnya dia nggak inget siapa dirinya gitu. Enggak. Itu enggak, tapi terlalu ini. Masih dekat. Soalnya balik ke ini ya, ada saksinya ya. Kalau Ada saksinya kalaupun dia ketabrak dan selamat ada saksinya. Iya, pasti dia nolongin. Meskipun dia amnesia dia nolongin, pasti dibawa ke kantor polisi kayak atau apa. Terus cariin keluarganya dah. Terus selanjutnya bunuh diri gitu. Bunuh diri tuh masih Bunuh diri. nggak ada tandanya Berarti sih. bunuh dirinya di luar dari rumahnya dia. Dia pergi ke suatu tempat terus dia bunuh diri gitu. Iya, udah intinya gitu. Tapi belum juga sih, kayak menurut gue tanda-tandanya tuh gue nggak tahu ya, apa mungkin kita nggak dikasih spill semua juga gitu. Kayak yang meninggal. Iya kan, kalau bunuh diri tuh masih Tapi nggak ketemu jasadnya. Iya benar-benar nggak ketemu. Riz. Iya betul juga. Nggak ada sama sekali jejak gitu. Gue lupa gue sempet baca itu apa enggak, tapi singkat gue deh dari artikel yang gue baca, polisi pun nge-track dari CCTV sepanjang itu, cuma nggak ada juga sih. Kabur dari rumah. Sebenarnya possible aja sih ya. Kalau kabur dari rumah gue lupa, ada satu tambahan fakta, intinya dia itu cinta banget sama dunia radio gitu, Riz. Dan di tempat dia kuliah, dia tuh lagi jadi penyiar radio gitu. Berarti, dan setahu gua dia itu kayak misalnya itu kan Juni ya. Bulan depannya tuh dia kayak magang di suatu radio mana gitu. Berarti nggak ada alasan dia untuk ninggalin hidupnya. Karena lagi di puncak-puncaknya tuh mau menata kayaknya kan. Anjing. Tadi gue mikirnya kayak mungkin kayak ada emang masalah pribadi terus dia emang pengen pergi aja gitu ke bahkan keluar negaranya dia. Maksudnya dengan uang 60 siapa tahu kan bisa kan kayak ngikut truk gitu ke Meksiko. Terus juga sedikit. Ya itu sih apa? Tapi tadi kayak nggak dikasih tahu juga background, maksudnya di keluarganya dia ada sesuatu ya. Backgroundnya sih keluarganya dia deket aja gitu, Bim. Iya, maksudnya nggak ada percikan konflik gitu yang ngebuat dia cabut ya. Nggak ada alasan gitu ya, Iya. nggak ada triggernya ya. Kecuali emang kayak abusive gitu orang tuanya gitu ya, mungkin ada. Siapa yang mau ngaku? Iya maksudnya karena apa namanya fakta yang kita dapat segini, jadi untuk dia kabur tuh masih lebih Sulit. dekat sama iya. Terus diculik oleh orang yang dikenal atau yang nggak dikenal. Ya sama berarti penculikan organ atau Iya. apapun ya, yang pasti meninggal ya, Betul. pasti meninggal ya. Tapi ya maksudnya polisi udah pasti memikirkan hal tersebut gak sih? Kita aja memikirkan hal tersebut ya. Walaupun gua nggak tahu ya kayak seberapa detail gitu polisi melakukan penyelidikan, karena gue cari gue nggak bisa dapet tuh detailnya gitu. Iya. Cuma polisi aja nggak bisa gitu, nggak bisa nemuin, nggak bisa, no clue lah siapa yang nyulik dia, atau ada orang yang kesel sama dia pun dia juga no clue. Tapi itu salah mereka juga 10 hari. 10 hari. Iya sih. Apa ini ya? Kayak gitu bisa dituntut nggak sih? Kayaknya harusnya bisa dah. Tapi 10 hari ini gua nggak tahu sih ya. Rulesnya 1 kali 24 jam ya, atau 2 kali 24 jam gitu. Kalau orang tuanya sih udah lapor 1 kali 24 jam. gue nggak tahu Cuma kalau dia tuh kalau kasus-kasus kehilangan kayak mobil atau apa, ngantrinya anjir banyak banget katanya antriannya. Kalau mobil Penipuan gitu-gitu, misalnya penipuan atau laptop hilang, data. apa karena udah gede tadi. Tapi kalau orang gue nggak tahu ya. Iya sih. 19 tahun sih. bener. dikiranya emang kabur. Dikiranya kan soalnya kan dia punya ini kan apa kayak pikirannya udah dewasa jadi bisa menentukan untuk dirinya sendiri gitu. Kalau bocil kayaknya beda cerita sih. Terus ada apa lagi, Fet? Udah sih kalau teorinya itu sih. Menurut lo apa paling Menurut gua menurut yang lo paling ini. kemungkinan paling besar terjadi? Kalau nggak orang terdekat bisa juga sih. Gak, Maksudnya, gimana ya? Orang terdekat. Gue juga dalam bingung arti- sih kalau diculik nih ya. Itu gue nggak tahu sih jalanannya gede apa enggak ya. Tapi jaraknya tuh deket banget gitu. Dia kayak tiba-tiba hilang aja gitu, Bim. Kalau
Kalau paling benar berarti dia benar-benar diculik kayak dimasukin van gitu kan, yang kayak cuma sebentar yang gitu. langsung. Iya sih. Tapi penculikannya apa coba? Apa? Organ atau sih. human trafficking? Atau nggak sampai segitunya? Apa dia dan jangan banyak yang nggak suka karena dia penyiar radio? Tiba-tiba aja gue kepikiran. Organ sih kayaknya ya. Tapi kan penyiar radio baru skala sekolahan. Skala kampus. Iya. Ya siapa tahu ada yang Politik ya? kampus di situ, bapaknya DPR. Bisa jadi. Tapi ya Gak apa, gue sempat kepikiran ini juga sih, kalau kemungkinan bukan penculikan, keluarga terdekatnya tuh, lo inget gak sih kasus kasus anak hilang yang ternyata yang ngebunuh adalah keluarganya sendiri, ibunya, yang ternyata mayatnya didudukin di kasur, tapi dia juga yang lapor ke polisi. Bisa sih. iya. Itu udah terjadi kan, jadi kayak apa mungkin sebenarnya ya orang yang dia deket banget lagi gitu. Berarti paling possible kayaknya diculik sama orang yang dikenal atau tidak dikenal ya? Tidak, iya. Yang paling ini ya. Berarti Masuk akal. paling masuk akal sih kayaknya itu sih ya. Kayaknya soalnya kalau gue baca ya, tabrak lari dia kalau jalannya dari sini ya, terus ke sini nggak ada nyebrang ya guys. Tapi jalannya jalan lurus gede terus guys, lurus terus gitu, nyebrangnya dikit sih, Atau mampir dulu Fat, sebenarnya Fat. nyebrang dulu gitu. Maksudnya nggak kemana dulu dia, mampir ke Susah juga sih nyebrang. Indomaret, maksudnya yang kita nggak tahu itu kan sebenarnya jalur yang harusnya dia laluin, tapi bisa jadi dia nggak lewat situ kan. Nyebrang di sono kayaknya gampang deh Bim. Kayak nggak kayak di Indonesia banyak motor. Udah ada zebra crossnya rapi gitu. Iya. Tapi kalau konspirasinya berarti dari keluarganya sendiri yang bunuh. Nggak ada yang tahu sih. Iya. Intinya gitu sih. Ya, Tapi tapi pasti kalau lu dicurigain sih. mencurigai keluarganya nih, gue kasih update lu deh karena ada berhubungan sama keluarganya Iya nih. deh ini. Kan? Gila. Gitu ya. Jadi setelah kehilangan anaknya ini ya, si orang tua Jason ini mendirikan Project Jason namanya. Sebuah organisasi non-profit yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran publik tentang kasus orang hilang serta membantu keluarga yang mengalami kehilangan orang kesayangannya gitu ya. Dan berkat upaya mereka, pada tahun 2005, Badan Legislatif Nebraska mengesahkan Jason Law yang menghasilkan sebuah database orang hilang untuk seluruh bagian negara Nebraska. Dan si ibunya, Kelly Jolkowski, selama bertahun-tahun aktif sebagai relawan dan advokat bagi kasus orang hilang. Dan dedikasi ini membuatnya menerima berbagai penghargaan termasuk Volunteer for Victim dari Jaksa Agung Amerika Serikat Eric Holder pada tahun 2010 dan Point of Light Award dari Gubernur Nebraska pada tahun 2014. Gitu. Jadi kalau lu bilang tadi mungkin orang tuanya, mereka nge-fight sampai Iya. dulu tuh 2010 tahun sih. Bukan Berarti berarti. bukan lah. Gitu. Mereka fight-nya Karena relawan. abis-abisan sih. Iya, Kecuali mereka dapat media. profit. Oh, Kalau media baru curiga dah. jadiin buku gitu. Iya, interview kayak si itu. Siapa namanya? Lupa gua. Gaby Pepita Bukan. yang iya. Paulette Gebara. Kalau dia kan media tuh. Ya kan? Nyuruh media ngeliput segala macam. Kalau ini kayaknya enggak sih, soalnya volunteer berarti temennya. Iya sih, tadi gue juga mikir kalau temennya, kemungkinan guys kita kalau lihat dari petanya ya, Colong di tengah jalan. dari sini nih, masuk ke sini sih kayaknya. Kalau nggak sebelum keluar itu, Fat, sebelum keluar gang gede. Itu kan dia Ini kan jalan, ini kan nih, dia dari start dari sini nih, Bim. Iya. Dia jalan sini kan jalan raya nih, jalan gede Iya, ya. pas masuk tuh. Pas masuk sini Iya. mungkin nih, Udah area situ. dari yang area gang berarti mungkin temen-temennya kali ya. Emang itu gang apa? Ya nggak tahu sih. Tapi jalan. Yang itu jalur gede juga ya. Di sana kan jalur gede-gede, Fat. Masalah itu langsung masuk sekolah, sebetulnya jalanan sekolah. Oh iya juga ya. Tapi temen kalau mau ini sih ya, berburuk sangka sih ya, temennya kan berarti dia terlibat sama kriminal apa gitu kan, terus Tapi juga lumayan kita culiknya temen gue deh. lumayan Bosnya unik ya. tapi bosnya nggak ada kenapa-napa bosnya. Bosnya biasa ya. Nggak ada masalah sih, kecuali ada masalah cekcok gitu sebelumnya. Tapi kalau
Ini soalnya kan kalau bosnya nggak nelpon dia nggak hilang sih sebenarnya. Cuma maksud gue Apa emang Bosnya nelfon apa? bosnya nelpon cuma sebenarnya lu bisa nggak masuk lebih awal hari ini? Gitu doang sih sebenarnya. cuma mungkin ini lagi Nggak ya ada. Enggak sih kayaknya. epicnya. Ya namanya juga bos tumbal gitu. Iya sih. Temennya kalau mau sangka temennya dah. Temennya. Tapi yes, Ya gimana? bener Ya? deh Fet, temennya maksud gue. Kayaknya kalau orang penjualan organ Nggak sampai target serandom itu kali ya. enggak di daerah-daerah kayaknya itu daerah cukup ya. Daerah cukup nggak tahu sih Maksudnya kayaknya kayak ramai perumahan. ya. Terus itu kan mau masuk ke area sekolah kan. Iya sih. Masa area sekolah sepi. Terus juga maksudnya dia nggak gimana? Ya nggak tahu Tapi sih ya. malah penculikan kebanyakan dari sekolah. Seberingas apa mafia tersebut ya, mafia organ ya. Soalnya kayak jam 11 gitu, Riz. Masa dia Nah masalahnya jam 11 kan. 11 pagi. 11. Karena temennya tidak ada perlawanan. Jadi nggak menarik perhatian orang sekitar, bro. Berarti dia kayak misalnya ketemu gitu. Iya, kayak "Woi, gua udah gua ketemu." anterin. Iya. Kayak orang biasa naik mobil aja, jadi nggak menarik perhatian orang. Kalau fan kan pasti anjing apaan tuh, kayak rame-rame gitu loh. Bisa sih. Ini jadi nggak dicurigain karena itu temennya, mobil temennya. Iya Terus fix. temennya nelfon Jason mana, itu bohong doang anjir. Ya mungkin sih. Temennya jadi tersangka. Bener sih. Siapa tahu Pasti. temennya kan ini kan apa, keadaannya lagi susah gitu, terus butuh uang. Berarti kemungkinan besar temannya ya diculik Temennya. sama Orang yang dikenal atau tidak Betul dikenal. sih. Kalau Dikenal. dikenal kemungkinan paling besar temennya kalau dikenal. Kalau tidak dikenal, Tapi kalau tidak dikenal juga sulit sih kalau menurut gua, Riz. nyuliknya kan. Nyuliknya ya menurut gua. Iya bener sih. Kalau Udah pasti kenal, kenal. kalau kenal sih gue pasti naik sih Fet. Sebagai orang kayak lu ngajak Bim nebeng yuk. Yaudah gue naik dah, gue ikut dah gitu. Ternyata dia Tanpa terlibat perlawanan, sindikat, iya. Kita nggak tahu. Tanpa perlawanan jadinya. Bener sih. Dibawa kemana juga hilang nggak tahu. Tapi Iya. kayaknya kemungkinan besar meninggal ya dia ya. udah sih udah meninggal sih. Cuma bener-bener gak ketemu sih. Lihat tuh fotonya, Kadang heran loh. Asik fotonya. omahan nih bro. Ini- Kayak Jason Missing. Ini setahu gue udah di AI-in kalau dia Jadi lebih tua 31 gitu ya. ya? Iya. Ini dia pas muda. Coba lihat lagi Fat, mau baca. Jason Sampai- Jolskowski. Sampai berapa tahun tuh, 19 ke 35. 35 ya. Gokil sih. Sekitar 16 tahun. Tapi sih 2017 kasusnya. berarti. Gokil terakhir. sih. Gila, masih dicari ya sampai sekarang. Iyalah orang tua Tapi kayaknya. penasaran anjir. Karena mayatnya nggak ada juga sih. Udah Masih nggak ada di Amerika harapan. kayaknya deh feeling gue. Kalau misalkan masih hidup ya. Udah di luar negara kayaknya deh. Feeling gue. Mungkin iya pasti bisa jadi. Gokil nih kasus anak hilang yang punya teorinya gini dong bro. Iya Anak hilang gitu anak deh. hilang. Penasaran sih bener. Kalau bisa tahu ya. Coba ntar ingat-ingat fotonya bro, siapa tahu ketemu kan. Di mana? Lagi jalan di Sriwijaya. Anjir Sriwijaya bro. Siapa tahu. Bisa. Jadi kan tiba-tiba di sini diculiknya. Cuma menarik sih. Menurut gua teori paling masuk akal teori Faris tadi tuh. Diculik tapi diculik sama orang dekat sih. Jadi nggak ada perlawanan. Atau seenggaknya orang yang dia kenal lah ya. Bukan Iya, temen yang ininya. bawa mobil tadi, siapa gitu. At least berarti mau nganterin dia sampai ke Benson ya. Iya. Iya bener sih nggak ada perlawanan itu sih bener sih. Kayaknya kalau gua nggak kenal gua pasti ada perlawanan sih. Berarti ada yang ya sebenarnya bisa aja sih di Iya, karena setup. kan kalau di film-film ya, kalau yang fan gitu kan meskipun lu kayak di kokop gini tetap ada gitu-gitu kan. Secepat mungkin ya Iya. Bang. Iya sih. Orang pasti ngelihat anjir. Untuk lu masuk ke fannya aja nggak gampang ya. Tapi berarti kalau kayak gitu udah di setup kali ya. Iya. Mungkin dia suruh nelpon bosnya apa ada ini? Apa emang ada sengaja? Soalnya kalau kayak gitu 1 banding berapa anjir dia bisa jalan terus bisa ini. Atau mungkin kayak employee yang di apa Fazoli itu sengaja nggak masuk hari itu. Iya kali Biar udah si ini dari gantiin. setup kali ya. Anjir, mantep juga tuh. Terorganisir anjir. Iya sih ini harus pastinya terorganisir sih. Ya terlepas dia kita nggak pernah tahu apa yang ada dalam pikiran dia ternyata dia sendiri yang cabut ya. Bisa jadi juga sebenarnya. Iya kan? Bisa jadi juga Kita sebenarnya. nggak Dia pernah- tiba-tiba kabur Dia ternyata. tiba-tiba kabur kita nggak pernah tahu. Tapi maksudnya kita mencoba dari segala bukti-bukti yang ada paling make sense adalah diculik. Iya Iya kan? Dari kita tahu dia
nggak ada masalah sama keluarga, nggak ada apa-apa gitu. Kalian kalau hal-hal ini ya pasti diculik sih. Kenapa polisi tidak berpikir seperti kita ya? Asik. Nah, nggak tahu apakah mereka udah berpikir, Masih kayak tapi feeling gue Amerika banyak banget orang hilang kali Fet. Dia udah segala macam ini. nggak tahu juga ya kenapa nggak berhasil ya. Dari 10 hari itu aja udah gaji anjir. Iya 10 hari terlalu lama sih menurut gue Fet. Iya 10 hari. sih. Toh kalau dia udah meninggal di hari pertama, udah hari ke-10 tuh udah membusuk kan? Gak tahu. Harusnya udah membusuk setahu gue. Udah bau. Sih. Cuma seenggaknya kalau busuk bisa ditemuin. Masih bisa memang. Cuma makin susah lagi gitu nge-tracknya. Ya kan kalau misalnya orangnya diculik dibawa ke mana gitu, daerah mana, 10 hari tuh dia udah bisa nginep di mana, udah jauh lah, udah jauh banget lah. Iya sih. Gitu. Tapi gila sih, gue juga bener-bener, maksudnya dari jarak cuma sedekat itu bisa hilang gitu. Iya, iya. Gue nggak ngebayangin Hilang dan gak ketemu gitu ya. nggak ketemu sama sekali, Riz, nggak ada jejaknya, CCTV nggak ada, tanya temen nggak ada, gila. Jadi tidak menjamin ya ternyata kerja di deket ya. Gue jadi kayak Anjing, anjir, men. coba Bim lu bayangin lu berangkat kerja gitu, binus Iya gitu. makanya kan. Apalagi yang misalkan lu kerja jauh gitu. Terus hilang itu bakal lebih susah lagi berarti ditemuin ya. Iya, Hilang itu- di tengah jalan ke destinasi yang jauh gitu. Ini yang dekat susah banget ditemuin. Gila sih, gue nggak tahu deh. Bener-bener kayak apa? Hilangnya udah. Tapi kasihan sih gue jadi orang tua juga dah. Iya, Kayak misalnya tiba-tiba hilang tuh. Tiba-tiba ya. mending dikabarin meninggal kan, dibanding hilang gitu kan. Tapi kan kalau seandainya hilang masih ada harapan untuk balik, Cok. Jadi kabar meninggal juga shock juga. Kalau dikabarin meninggal lebih kayak aja Tiba-tiba. tiba-tiba. Tapi kalau hilang tuh kayak kemana gitu. Kalau meninggal ketabrak ya udahlah namanya. Maksudnya musibah. Tapi harusnya asumsinya udah meninggal karena kan kalau seandainya hilang 19 tahun cuy. Udah gede, Harusnya udah meninggal sih. harusnya bisa balik lagi. Oke lah, Gigi kamu, Jolkowski. Gak bisa ketemu dah. gue kira pas lah sampai di skrip ini gue baru menemukan titik tidak lucunya tidak lucu ternyata. Nggak, karena udah serius. Oh, udah serius ya? Anjir. Udah nyari teorinya bro. Udah nyari teori. Kan kalau di awal Aduh, tolong ya. lucu anjir. Ngebayangin banyak meme-nya. Iya di kepala gue udah Lalu ambulan. saya pengkoleksi. Referensinya banyak. Referensinya terlalu banyak loh. Ngomong dikit ketawa. Oke lah guys, kalian tulis di kolom komentar kira-kira teori versi kalian apa untuk anak hilang satu ini. Menarik ya. Nanti diedit nggak mukanya? Goblok. Dia itu kan dia kakak sendiri aja paling nggak lucu-lucu banget. Gue inget Jokesnya dia. Ingat kentung nih. Iya. kentung Riz. Dia inget meme-memnya sendiri. Aduh, hati-hati ya. Yalah. Asal juga. Banyak yang lihat meme sih. Iya, kelihatan lihat memes bro. Ya udah. Berarti ini tayang tanggal 13 minggu depan. Berarti kita ya live-nya udah sahur kali ya. Mungkin kalau nanti ada waktu ya. Boleh. Sahur atau mungkin jadi live apa namanya? Subaton. Anjay, di Subaton. Asik juga sih Subaton sih. Oke, segitu ya dari Seru. Opini Tengah Malam. Jangan lupa like, subscribe sama komen dan sampai ketemu di episode berikutnya. Bye. Selamat malam.